Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deska Ramadhaniati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi yang udah saya baca sebelumnya, itu mengenai penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Jadi dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya itu kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Nah, dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Walaupun demikian, hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendaknya tersebut. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan kehadiran manusia atau aparat penegak hukum untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif atau dasolen dan hukum secara sosiologis atau dasen, atau juga bisa kita pahami di sini adalah kesenjangan antara perilaku masyarakat yang senyatanya. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Apa yang diungkapkan oleh Muladi dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum ini abstrakto oleh badan pembuat perundang-undangan. Nah, kemudian yang tahap kedua ada tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Nah, dan di tahap yang terakhir ada tahap eksekusi. Nah, tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Kemudian menurut Joseph Goldstein, yang membedakan penegakan hukum pidana itu menjadi 3 bagian. Jadi di pertama itu ada total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Kemudian yang kedua itu ada full enforcement, di mana dalam ruang lingkup ini para penegak diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Terakhir itu ada actual enforcement. Nah, di sini adalah penegakan hukum pidana harus dilihat secara realistis. Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 identifikasinya. Yang pertama itu adalah kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menjadi perilaku. Kemudian yang kedua itu ada hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan kenyataannya. Dan yang ketiga itu ada hukum progresif berbagi paham dengan legal realism, karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dari nilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat ada hukum progresif memiliki kedekatan dengan social jurisprudence dari Roscoe Pound. Kemudian kelima ada hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam. Kemudian yang keenam itu ada hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies, namun cakupannya lebih luas. Konseptual hukum progresif mencirikan cara berpikir yang holistik atau relasional. Gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep progresif. Kemudian penegakan hukum progresif itu pada dasarnya akan menampilkan wajah hukum dan penegakan hukumnya. Nah, di sini dapat saya sebutkan di poin pertama itu penegakan hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakatnya. Jadi hukum bukan merupakan institusi yang final. Kemudian yang ketiga itu ada penegakan hukum progresif. Jadi di sini mengambil sikap untuk tidak terjebak status quo dalam berhukum. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penegakan hukum progresif, biasanya berwatak pembebasan.
Jadi di sini itu memposisikan sebagai penegak hukum progresif, berarti tidak ingin terkungkung atau terkekang dalam cara berpikir yang kaku, konvensional, dan berpikir legal positivis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.